dari MBCNU Kecamatan Pacet itu sempat mengadakan rapat khusus membahas tentang sendi. Gitu. Ada informasi yang masuk ke MBCNU itu bahwa di sendi terjadi pemurtatan massal, terjadi pembeloan tauhid. Gitu. Awal 2018, MBCNU menerima laporan bahwa telah terjadi permutatan massal di daerah Sendi, Kecamatan Pacet, Kota Mojokerto. Hal ini tentunya menjadi pukulan keras bagi warga Sendi, karena di mana daerah ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas budayanya dengan mengklaim bahwa budaya ini sudah turun-temurun dan harus dijaga. Tak lama setelah kejadian pelaporan ini, ulama Sendi terkena sidang adat, karena dianggap melakukan pencemaran nama baik daerah Sendi, sehingga menyebabkan ulama tersebut keluar dari daerah Sendi. Saya Anissa Titania dan tim saya mendapat undangan untuk mengikuti upacara Jumat Legi daerah Sendi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan agama dan budaya mereka. Namun sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mencari tahu pendapat ahli di bidang agama mengenai bagaimana tanggapan beliau terhadap agama dan kebudayaan yang saling menyatu serta cara menghargai hal itu sendiri. Bagaimana ketika Islam dengan kebudayaan di Jawa sendiri itu menyatu? Ya, Islam memang datang terutama di Nusantara ini dengan pendekatan budaya. Di usul fikih pun ada istilah yang namanya uruf. Uruf itu tradisi atau bahasa tadi budaya. Islam sudah memetakan ada urfun sahih, ada tradisi yang baik yang sejalan dengan syariat agama Islam, tapi ada urfun fasid, ada tradisi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka bagaimana sikap para juru dakwah? Mereka mengembangkan 3 metode menyikapi urfun fasid atau tradisi yang tidak baik itu. Yang pertama dengan cara amputasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga adalah minimalisasi. Amputasi adalah memotong tradisi yang tidak baik itu. Nabi Muhammad SAW melakukan pemotongan terhadap tradisi yang tidak baik. Dalam hal ini adalah paganisme, penyembahan keyakinan terhadap berhala. Itu Nabi Muhammad baru berhasil pada tahun 8 Hijriah. Berarti Nabi Muhammad sudah dakwah di Makkah 13 tahun, sudah pindah ke Madinah 8 tahun, 13 tambah 8, 21 tahun. Nabi baru berhasil melakukan dakwah amputasi kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Dilihat ternyata kebudayaan itu atau tradisi rata-rata yang bermasalah adalah pada keyakinannya, bukan pada inti tradisi itu. Tradisinya baik tapi keyakinan yang perlu diluruskan. Maka ini namanya asimilasi. Dan kita kalau lihat di Nusantara pun dakwah dengan semangat toleransi ini diakomodasi metode dakwah semacam ini oleh para juru dakwah. Misalnya ketika mereka mengasimilasi tradisi tumpeng. Tumpeng itu dalam sejarah purbanya akan dipersembahkan kepada arwah leluhur yang ada di di puncak-puncak gunung dan seterusnya. Tumpengnya diteruskan, keyakinannya dibelokkan. Ini proses asimilasi menyikapi hubungan Islam dengan budaya. Yang ketiga, yang terakhir adalah minimalisasi. Ini proses dakwah yang belum selesai. Ada sebuah tradisi atau kebudayaan yang tidak baik, tentu memiliki dampak yang tidak baik, maka belum bisa diamputasi, belum bisa diasimilasi, maka minimal dampak yang tidak baik itu diperkecil oleh para juru dakwah supaya tidak terlalu besar dan nanti suatu saat akan terjadi proses asimilasi dan menemukan pembenaran secara syariat. Begitu. Banyak sekali masyarakat muslim di Indonesia dengan berbagai aliran atau mazhab yang dianut. Namun sebagian besar dari mereka memilih Nahdlatul Ulama atau yang biasa dikenal dengan NU. Di mana memang dalam prosesnya budaya yang ada dan kepercayaan Islam bisa berbaur dengan mengikuti kebudayaan masyarakat. Dengan sedikit informasi tentang budaya, agama, dan sendi, saya siap bertemu dengan masyarakat Sendi. Pertama-tama, kami menemui sesepuh daerah Sendi untuk mengetahui bagaimana kebudayaan Sendi terbentuk dan berkembang. Bapak sebagai kesepuhan di sini, jadi kan udah tahu ya tentang desa Sendi ini. Terus gimana adat ini tuh mulai ada gitu Pak? Ini kan sangat panjang sekali karena tahun 1918 kan sudah ada desa adat ini. Cuman sayangnya tahun 25 ada pergeseran zaman kolonial Belanda. Tahun 31-32 digeser ke Sendi Bawah. Terus akhirnya menyatakan bahwa sendi yang hilang ini
ceritanya korban politik zaman kolonial Belanda. Sejak awal berdirinya desa Sendi 1918 sudah ada itu, memang desa adalah saya. Hilangnya desa ini ada momen tepat di waktu reformasi 98, 99 sampai 2000. Akhirnya tahun 2000 memutuskan bahwa sila-sila warga Sendi digali oleh kawan-kawan kelompok tani waktu itu. Forum Perjuangan Rakyat berdiri tahun 2000 menyatakan bahwa orang 18 kakak tadi sila-silanya ketemu jumlah 236 kakak. Terus akhirnya sepakat bahwa membalikan visi dan misinya desa Sendi, desa adat ini. Tahun 2010 sampai 2014 Pak Bupati Mojokerto Pak Topa tidak mau meneruskan, akhirnya diteruskan tahun 2017 kemarin, memunculkan pergub Desa Persiapan Adat Sendi, merupakan digandengi SKPJ Carik Trece, bahwa desa Sendi masuk desa persiapan harus kembalikan desa adat semula, karena desa Sendi asal usulnya adat harus kembali adat. Harapan kami adatnya harus berdiri dan tegak, karena menjunjung tinggi kearifan kita, arifan lokal bagi tinggalan bapak kita harus dibangun kembali. Bukan persoalan masalah bentangan dengan agama, tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan agama. Kalau orang Sendi semua orang Islam, bukan orang Hindu. Tapi yang digali adalah pelestarian sejarah. Tentunya apa yang sudah disampaikan Ki Demang tadi, kita bisa melihat jika klaim yang ada di sini ialah turunan nenek moyang puluhan tahun yang lalu. Pada prosesnya, daerah Sendi ini berjuang dalam mengembalikan apa yang sudah menjadi miliknya. Klaim akan tanah leluhur juga tidak dapat dibantah. Namun sekali lagi, hukum pemerintah tetap hukum yang harus ditaati. Sebelum daerah atau adat ini resmi, maka legalisasi di bidang lain seperti kepercayaan masih simpang siur. Mungkin hal ini yang menjadi perdebatan utama dari konflik kali ini. Sekarang kita lagi di rumah salah satu tim kita yang ada di Pacet. Nah, bentar lagi habis ini kita mau ke rumahnya Pak Lurah. Ustaz nelpon nih, amit-amit. Halo, Assalamualaikum. Tahu buat Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Usah ini loh. Dia manggil ke sana, rencana. Malah pacarin dulu deh. Gini. Kayak Ustaz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa, Mi? Pak Ustaznya bisanya sekarang. Sekarang? Lah, kita kan mau ke rumah Pak Lurah. Wis ngene. Piye nih? Ya Mas, ini wis kita bagi dua tim ngono lah. Bagi loro enggak apa-apa. Bagi loro ono sing nama Ustaz ambek Pak Lurah. Iya, Mas. Ya wis ngene. Pak Lurah Pak Kades. Langsung bagi tim aja, bagi dua tim. Karena tadi tiba-tiba Miko dapat telepon dari yang ustadznya, jadi kita dibagi jadi dua tim. Yang satu ke Pak Lurah, yang satu ke timnya Ustadz. Desa Sendi sendiri itu banyak menganut alirannya NU gitu ya Pak? Ya kebetulan yang selaras gitu ya dengan adat yang sudah berkembang di Sendi itu adalah budayanya NU gitu loh. Jadi oleh karena itu kita tinggal nge-mixkan saja gitu, menyambungkan. Jadi tampilan luarnya tetap budaya. Adat menunjukkan adat istiadat Sendi, tapi isi-isinya kita isi dengan adat-adat NU, gitu, adat-adat Islam. Gitu. Kalau organisasi Islam yang lain itu kita mitkan dengan budaya adat yang ada di Sendi ini tidak nyambung gitu loh, banyak yang tidak sesuai gitu loh. Justru yang nyambung dan bisa diterima adalah budayanya NU gitu loh. Jadi bisa dibilang NU kejawen atau apa gitu, bisa bilang begitu istilahnya ya. Sebetulnya ini bukan hal baru sih kalau kita mau membaca sejarahnya para wali, khususnya Mbah Sunan Kalijogo. Itu kan juga bagaimana
beliau ini berdakwah dengan menyesuaikan tradisi masyarakat yang ada, tidak saklek gitu, tidak saklek orang sholat itu harus pakai jubah putih, kan tidak. Walaupun pakai udeng, pakai baju adat, yang penting suci kan boleh. Kalau niru orang di Mekah, di Saudi Arabia ya harus pakai putih. Karena memang budaya sana seperti itu. Betul. Kita seperti ini. Nah, Menyesuaikan. ya kebetulan kan Islam diturunkan di Mekah. Mekah, di Arab gitu loh. Kalau diturunkan di Jawa, kira-kira Quran ya bahasa Jawa itu. Pernah nggak sih Pak ada adat yang mungkin orang lain tuh kurang setuju sama adat ini Pak? Di awal-awal kita hidupkan kembali budaya ini, kita publikasikan gitu ya. Selama ini kan tidak dipublikasikan. Kita publikasikan banyak sekali tanggapan-tanggapan miring gitu. Anggapan-anggapan yang salah. Tidak hanya dari perorangan tapi dari lembaga organisasi keagamaan, utamanya juga dari NU sendiri gitu loh. Dari MBC NU Kecamatan Pacet itu sempat mengadakan rapat khusus membahas tentang sendi gitu. Ada informasi yang masuk ke MBC NU itu bahwa di sendi terjadi pemurtatan massal, terjadi pembeloan tauhid. Bilang sejak awal sendi itu tidak bisa dilihat dari luarnya. Jadi masuk ke sana, selami ke sana. Jadi biar ngerti, biar kenal, biar tahu langsung gitu. Karena itu adalah lebih melestarikan budaya. Gitu. Agama orang sendi juga agama Islam. Waktu mereka lahir juga diadani, dikomati gitu ya. Juga dibancai, dibacakan hamil, dibacakan surat Yusuf, surat Maryam, sama dengan orang NU. Jadi yang mereka permasalahkan diantaranya kan kok ada pepohonan yang dibungkus dengan kain, kotak-kotak, ini kan budaya Hindu gitu loh. Bagi kami tidak penting apa warna kainnya, karena itu maksud dari warga sendi mengapa pepohonan yang besar-besar utamanya itu dibungkus dengan kain itu, harapannya ini tidak akan ditebang oleh siapapun gitu ya. Jadi bentuk-bentuk perlindungan warga terhadap alam gitu. Sekarang gimana Pak? Udah selesai belum masalahnya dengan MBC NU? Alhamdulillah, dengan kita undang ke sendi, dengan sering pertemuan gitu, sering komunikasi gitu, sekarang sudah mulai menurun gitu. Jadi opini-opini yang tidak benar itu sudah mulai menurun, mulai hilang. Bahkan kepedulian MBC NU Kecamatan Pacet sekarang hebat gitu. Sudah mengadakan pengajian rutin sebulan sekali gitu. Di sendi sendiri ada pemimpin agamanya nggak Pak? Ada. Jadi penerusnya kebetulan, yang pemimpin agamanya sendiri kebetulan kemarin terkena sidang adat. Jadi ada pelanggaran sosial, namanya juga manusia gitu ya. Karena ditengarai ternyata pemuka agama yang ada di sendi itu ikut HTI gitu, aliran yang sudah organisasi terlarang gitu ya, dilarang oleh pemerintah gitu. Sanksi adat, dia tidak bisa bertindak sebagai imam sholat aja tidak bisa, sudah di sana. Imam sholat tidak bisa, imam tahlil tidak bisa, dicopot dari kepengurusan ketakmiran, gitu, takmir masjid. Ya, semua aktivitas dia di keagamaan sudah dicabut oleh sidang adat. Niat kula sendi cek dadi desa, sing kula nak sendi dadi desa niku kudu agama nggih kudu maju. Seimbang. Seimbang. Jadi desanya jadi, agamane nggih jalan. Ngoten. Ketika desa niki dicara dos pundi mawon niku tetep mboten saged sah. Kula kepireng-kepireng desa niki saged sah
nak didamel desa adat. Oh, ngoten. Nggih. Lah kula kan ngeten lho. Nak tembung didamel adat kan desa kita sendiri niki belum punya adat. Ngoten. Lah kok adat niki diadat ya napa ngoten lho. Lah kula niki nggih mboten mengikuti. Lah kok kula semerep-semerep niku moro-moro wit-wit niku di bungkus kalih kain poleng ngoten niku. Nggih. Di kotak-kotak niku. Lah lumrah Mas kula sebagai tokoh Islam. Nggih. Lho kok koyo gayane wong Bali kan ngoten to. nggih. Nggih lumrah kula ngomong ngoten niku lumrah to. Sing pas malam Jumat Legi eling niku. Heeh. Niku kula disanjangi kalih nggih enten sing jamaah niku nyanjangi kula. Bahwasanya Jumat pagi besok niku orang-orang sendi akan dimandikan jamas. Lah malam Jumat kula bingung, Mas. Lah iki terus wong-wong kok nak kate didusi gak ngerti tujuane napa. Ndak iki ndak napa nggih, ketinggal kaya mirip-mirip kaya adat Hindu kan ngoten ta niku. Lah akhire bakdo subuh niku kula teng Pak Toni dereng tangi. Teng Pak Sokeh nggih mboten tangi-tangi teng toko-toko ya. Ya terutama kula teng ngene Pak Lurah PJ-ne. Kula puruki delalah mungkin mboten teng mriku, mungkin teng daleme sing teng Treceni. Teng daliku. Akhirnya mboten panggil siapapun lho niki. Tambah bingung, Mas. Gitu tambah bingung to. Niku lah akhirnya kula niki terus musyawarah teng ngene Suriah NU Pacet niki. Nggih. Nah, nggih wedal niku kula saged memaklumi. Gesing maklumi niku oh alah. Wong kain poleng mawon kok. Mboten masalah, mboten kula. Kok didusi wong adus kari nyate ngoten. Saged Mas kula memaklumi, Nggih, saged nggih, lah nggih. cara kasarane niku. Pun maklum kula. Anu Gus, hari Minggu benjing niku wonten pengajian teng ngene Bungging. Wonten pengajian teng ngene Bungging jenengan kula suwun saged hadir di sana. Makin teng mriku niku ngumpul partai politik, nggih ngumpul para kiai, para LSM niku ngumpul teng mriku pengajian umum. Niku makin mumpung niku do ngumpul jenengan ceritakan kronologinya sendi mulai 0 sampai sakniki. Ngono Mas. Ya. Akhirnya kan dinten Minggu niki kula dugi teng mriku teng ngene pengajian niku. Nggih kula nggih biasa ngisi pengajian Mas. Nggih. Nggih cerita napa entene nggih ngoten niku mau critakaken. Lah akhirnya dinten Senin malam Selasa niki kula diundang teng ngene Balai Dusun di sidang adat teng mriku. Nah. Ya jarene kula niki ngarani wong sendi niki murtad masal. Lho niki. Lah sing kula dhewe kaget lho, apa wis kapiken kula ngarani wong murtad. Nggih. Wong kula sendiri niku ndak ada pernah crash kali masyarakat kan mboten enten. Wong wingi do ngani poleng napa wit-wit niku lho, kula nggih mendel pawon kok mboten napa komentar tano mboten mendel. Gitu. Lah sing kula niki wong kula niku lho mboten enten rekamane niku mawon. Rekaman kula ngaji kan enten. Nggih. Niku. Napa to niku enten bahasa wong sendi murtad masal niku mosok enten, ndak ada di situ. Mboten enten kula namung menceritakan kronologinya sendi mulai 0 sampai mau dijadikan desa adat niku. Ya, akhirnya dos pundi kula dijatuhi hukuman ngono Mas. Nggih. Hukumane niku 1 klarifikasi plus leren dadi takmir masjid. Itu 1. Nomor 2, pilihan yang nomor 2. Harus keluar dari sendi. Niku karena telah membuka aibnya sendi di kecamatan lain. Loh. Lah sing kula kan lho. Lah nek kalau adat itu termasuk aib gitu. Nggih. Kenapa diteruskan? Kan ngoten lho. Oh, nggih. Niku lah nek mestine niki terbuka wong ter internet mawon pun
Sedoyo niku tersebar semuanya. Kok jarine aib jare. Lah ampun gontok ngoten niku Mas, akhirnya walhasil kula dihukum sing nomor 1. Nah, ampun ngoten selesai sidang wong-wong pun do mantuk. Sokeh tak kengken sing carike niku, carik mriku mboten sing Pak Cip wae jane. Sokeh sing gadah rekamane niku tak kengken nyetel endi Mas kaya rekam aku. Stelen, aku cek ro endi posisiku sing aku salah. Ono evaluasi niku. Nah, ternyata teng mriku Mas niku enten tulisane mewaspadai upaya pemurtatan massal di Pacet ulama Mojokerto siaga 1. Oh, berarti judulnya nganune. Nggih. Lah judul itu tidak di banner pengajian Mas. Niki banner nggih. Nggih. Niki mboten enten niki namung enten jalsah amah. Jadi pengajian umum jalsah amah ngoten to. Sing enten upaya pemurtatan massal itu niku tenggene undangane. Oh, ngoten. Niku lah padahal kula diundang kali pengajian niku mboten melalui undangan kertas tapi melalui undangan lesan hari Jumat tadi. Andai kan saya tahu undangannya niku enten tulisannya ngoten niku, tetep kula ngomong Mas. Pemurtatan masalahnya di mana? Nggih. Lah wong-wong pemahamane gitu, wong-wong dulur-dulur sendi niku pemahamane niku nggih pemurtatan massal niku wau. Sing didamel ngeklaim ten kula niku. Nah, berarti Gus Said iki orang HTI mergo jalsah amah niku pengajiane orang HTI. Lah kula nggih mboten ngerti nek jalsah amah niku jebule pengajian umume tiyang HTI. Ngoten Mas. Kok andekan itu tahu niku pengajiannya orang HTI, mau saya sendiri orang kan. Oh kok ana apa mengikuti niku. Kan lah kula niki mboten ngerti ngoten lho. Kula kan kula sanjang iki ada jebakan Mas. Kan kula sanjang ngoten kan niku. Mboten kok kula mboten seneng kali HTI ndak. Cuma begini. HTI niku organisasi yang sekarang niku dilarang kali negara. Nah, kalau sudah dilarang kali negara ya kita tidak boleh mengikuti. Nah, iki kan pun mari sidang jadi disetel niku wau. Oh iki apa Mas kayak goro-goro. Iki berarti salah paham Mas ya wong-wong iki namunkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya udah ngeliat hasil video dari teman-teman tadi dan udah diskusi sama teman-teman. Nah intinya di sini Pak Ustadz ini dijebak sama pihak ketiga. Nah terus Pak Ustadz ini cerita sama MWCNU tentang permasalahan yang terjadi di Desa Sendi. Nah MWCNU ini akhirnya rapat internal. Nah terus di sini mulai terjadi kesalahpahaman antara MWCNU sama warga Sendinya. Di luar dari konteks permasalahan ini, besok pagi rencananya kita mau pergi ke pasar buat beli kue jajanan subuh buat ngehadirin undangannya upacara Jumat Legi di daerah Sendi. Besok itu kita disuruh kayak ngasih jajanan pasar gitu ke mereka. Dan terus kita ngikutin proses acaranya biar tahu aja gitu gimana proses upacara mereka yang berkaitan dengan agama. Karena saya menjadi tamu kehormatan, saya diharuskan untuk mencari jajanan pasar sebagai seserahan. Seperti tuan rumah dan tamunya yang mereka saling berbagi. Sekarang saya lagi persiapan untuk menuju ke sumber mata air yang diadain setiap Jumat Legi. Nah, di sini saya lagi sama ibu-ibunya. Saya ibu. Ini emang airnya biasanya buat apa, Bu?
Ya bisa dibuat apa ya? Tombol berobat. Kita bakal diarak sama ibu-ibu yang ada di sana. Terus kita nggak boleh memakai alas kaki karena biar menyatu dengan alam. Pemuda-pemuda yang ada di situ itu yang mengawali upacara pembasuhan raya. Setelah mengikuti ritual ini, saya diterima dari bagian warga Sendi. Ini pengalaman pertama saya kayak melakukan ritual tadi, mulai dari basuh muka, terus minum airnya, terus basuh kaki, rada deg-degan. Jika kita melihat dari apa yang sudah saya alami, pada akhirnya proses pembaruan dan penerimaan kurang ada dalam bentuk apapun. Blunder-blunder kedua pihak menjadikan pihak ketiga turut andil dalam proses perubahan dan penerimaan ini. Betapa kuatnya dorongan pihak ketiga dalam rangka membuat pola pikir masyarakat baru akan apa yang sudah dilakukan puluhan tahun, yakni berjuang. Tentunya kita tidak dapat mengadili siapa yang salah, karena pelaku kesalahan utama tidak muncul di permukaan. Salam dari saya, Anissa Titania, konflik permutatan massal, radikalisme bawah tanah.